Instrumen yang sudah dijelaskan sama Prof. Iva, kalau berikutnya silakan memberikan instrumen sesuai dengan apa yang kemudian dari orang tua saya, alhamdulillah sebenarnya saya sama Bapak Ibu itu bersama. Saya sudah pernah mengaku di SD sebelumnya background saya jadi guru SD kelas 3. Dan saya waktu itu menjadi guru bantu yang guru honorer dengan gaji saya kerja 1,4 sebulan 400.000 maksudnya. Itu alhamdulillah pada saat mengaku masih menggunakan kurikulum 2013 sekarang sudah langsung masih ke kurikulum 3 dan saya bergabung di SC dan pada siang ini bisa bertemu dengan Pak Kusuma dan di sini mungkin masih junior lah dibandingkan dengan Prof. Iva. Jadi saya sharing saja sama Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran IPS di UNC saya diberikan bergabung di rumpun IPS atau Prof. Iva dan di asesmen atau ada di proses pendidikan yang terkait dengan proses. Sebenarnya ada beberapa tulisan yang saya betul-betul gak apa-apa ya karena sampai kemarin kebacakan tematiknya sampai kemarin. Ini yang paling depan tentang pembacaan angka 21 yang nanti saya maju sedikit dari tengah, nanti saya maju lagi ke belakang. Jadi yang dibahas sama Prof. itu ada di sana dan asesmen yang diberikan di situ. Nah, itu yang melengkapi tentang pembacaan di abad 21. Nah, sementara saya masuk ke dalam ranah IPS atau masuk ke dalam ranah yang hijau, post-ZS 21st century skills temanya. Nah, itu yang jadi tema saya. Tapi asesmen itu ada di semua mata pelajaran atau mata pelajaran yang semuanya ada di situ. Jadi ketika ada pembelajaran terkait dengan mungkin IPS atau bahasa atau IPA, semuanya ada asesmennya. Nah, di situ ada ketersinggungan saya dan tersinggung ya, Prof. Keterhubungannya temanya saya dengan Prof yaitu di ada asesmennya gitu. Kemudian terkait dengan kurikulum dan instruction itu ada di bagian kurikulum yang selama ini Bapak Ibu sudah pegang yaitu kurikulum 2013 bertransformasi sebagian menjadi kurikulum pendidikan. Untuk SD di Pekalongan sudah semuanya tiga Bu? Belum? Tiga ya? Kemudian kurikulumnya atau Bapak Ibunya ya? Baik, kemudian di situ ada profesional development. Nah, profesional development terkait dengan pengembangan karya Bapak Ibu dan Bapak Ibu mungkin akan kita pikirkan menjadi guru yang profesional seperti itu ya. Kemudian ada learning environment. Learning environment itu terkait dengan bagaimana lingkungan proses dari pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam lingkungan kelas. Oke, saya akan masuk dari awal. Letak hubungan saya dengan program di sini sebenarnya. Saya akan menceritakan kalau IPS itu biasanya kan dari grand cerita ya. Dan ada apa-apa, saya kan aslinya dari Magelang. Dan kebetulan ibu itu pernah jadi guru di Pekalongan di daerah Pirotiso. Ya, tapi saya kurang tahu di mana letaknya. Kemudian pernah ke situ tapi lupa gitu kan di Pirotiso. Jadi sedikit banyak Pekalongan. Saya di sini menyoroti tentang apa ya perubahan dari paradigma atau perubahan terkait masyarakat yang ada di dunia. Yang selama ini waktu itu akan kenal. Nah, ketika berbicara tentang dunia atau guru ya, guru itu bercerita. Kan kalau di Jawa namanya kreator bosok guru itu apa? Guru. Tapi kalau kita cerita soal IPS ya, atau mungkin Bapak Ibu cerita IPS ya, ketika ceritanya itu tiga guyu. Tapi kalau boring itu jadi 30. Guru. Nah, jadi kita kemas kita kemas bagaimana itu IPS itu dibelajarkan secara menarik. Mungkin ya sedikit banyak nanti Bapak Ibu akan mengetahui proses bagaimana kita dari perubahan masyarakat dunia masuk ke dalam proses pembelajaran. Nah, kita mulai dari pojok kanan ya. Pojok kanan itu kiri ya. Jadi
ada rusak dan itu berburu. Nah itu awal-awal dari proses manusia. Jadi di situ ada masyarakat awal itu adalah masyarakat yang berburu dan meramu. Itu masyarakat yang lama sekali. Itu di awal kelahirannya. Jadi saat itu masyarakat itu hanya mengandalkan kekuatan alam dan kekuatan dirinya. Awal-awal. Setelah itu masyarakat itu pada dua atau mungkin gimana gitu. Mereka akan mencari yang mungkin bagi kesulitan tidak mencari sungai, kemudian mereka mencari yang dekat dengan hal yang ada hewannya, itu awalnya. Dan mereka mulai tinggal di dalam gua. Nah, di dalam gua mereka sudah mulai mengenal tulisan, coret-coret, gitu kan. Terus kemudian mulai menggunakan api, menggunakan senjata dalam bentuk yang sederhana, menggunakan batu-batuan, kayak itu. Itu nanti ada kaitannya dengan literasinya nanti di abad 21 ini. Itu awal-awal mereka ya sekedar mengenal tulisan untuk menyampaikan apa sih yang sedang dilakukan, tapi belum teratur gitu. Kemudian masuk lagi ke era setelahnya, yaitu 13.000 sebelum Masehi. Nah di situ karena masyarakatnya itu selalu mengandalkan alam, kemudian itu tidak tempat, yaitu berburu dan meramu. Mereka kendalanya sumber daya alam. Misalnya di sini banyak ikan, mereka harus berburu, ikannya habis, pusing. Nah terus ketika bagaimana lagi? Di sana banyak rusa, rusanya habis tidak dari segi hewan, dari segi tumbuhan mungkin atau buah-buahan atau apa berburu habis. Misalkan mulai untuk mengenal sistem dari pertanian itu bagaimana mereka mengolah lahan. Jadi mereka sudah mulai tetap dalam bentuk kelompok, kemudian mulai ada sistem pertanian. Kemudian di dalam prosesnya itu mereka sudah berkelompok, sudah mengenal masyarakat, tapi masih sederhana ya. Alat-alat kan sudah ditemukan dari sebelumnya itu menggunakan batu, menggunakan kayu dan lain. Nah itu mulai diperhalus di dalam atau di proses di yang kedua agrarian society. Nah agrarian society berkembang, akhirnya muncul pada revolusi industri. Itu teman-teman tahu ya, revolusi tentang penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga-tenaga dari mekanik manusia atau hewan. Kalau yang di sini di agrari ini mereka masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan lah. Misalnya dalam proses membuat sesuatu berbeda tempat, mungkin kalau ibaratkan ya belum ada angkot lah gitu kan, kita kan jalan kaki, terus mungkin belum ada kita masih menggunakan manual, itu yang dilakukan di dalam masyarakat agraris. Di masa industri ini itu sudah mulai berkembang dan menggunakan dengan sebuah dan ketika ditemukan mesin uap itu menggantikan semua kegiatan manusia serta ditemukannya adanya listrik. Jadi dua komponen itu menjadi suatu pemicu tentang perubahan dunia yang sangat besar sekali. Jadi waktu proses kegiatan barang membutuhkan tenaga manusia sebanyak, sekarang sudah punya satu mesin manusia sebagai controller. Nah, kemudian setelah ada mesin uap dan manusia itu berkembang perkembangan dunia lain lagi, dari transportasi, dari komunikasi dan lain-lain. Sehingga berkembang mesin mulai dari eranya abad ke-18. Jadi di situ nggak salah ya, jadi ada mesin uap digantikan, kemudian mulai ada penemuan mobil, kemudian komunikasi HP, radio dan sebagainya. Itu ada di abad ke-18. Itu bermunculan terus masuk listrik dan lain-lain. Nah, akibatnya di situ masyarakat itu mulai butuh untuk survive dulu. Kalau nggak belajar, nggak ini, mereka akan ketinggalan. Karena apa? Karena mereka terhentikan terus. Nah, disitulah mereka mulai mengenal sistem persekolahan, sistem untuk mencetak tenaga kerja. Mereka belajar ini untuk menyesuaikan. Nah, pada era sebelumnya itu mereka hanya belajar bagaimana sih bertahan hidup, kemudian ini mulai belajar bagaimana mereka itu bisa menguasai gitu, menyesuaikan dan lain. Nah, persekolahan itu muncul mulai di abad ke-18 Bayang itu. Nah, sekarang kita masuk ke abad 20 yang semakin tahu ya, eranya sudah era informasi dan edit. Setelah perkembangan teknologi itu mulai banyak sekali, ada HP, ada laptop, komputer, dan itu mereka dulu bisa mengakses internet atau mengakses apa itu. Era ketersediaan informasi, jadi berbagai informasi itu ada di sekitaran itu. Cepat sekali. Nah, era sekarang lebih cepat lagi nih Bapak Ibu. Era sekarang itu sekarang abad 21 itu. Society 5.0 atau 19 smart city yang sekarang sedang alami Bapak Ibu. Nah itu adalah era yang ibaratnya itu informasi lebih cepat dan Bapak Ibu harus berperan serta di situ. Dan ketika berperan serta, Bapak Ibu harus membutuhkan seperangkat atau keterampilan untuk menghadapinya. Apabila ya maaf ya ini pengalaman saya kan sebagai orang baru juga di sana di UNJ ketemu mahasiswa yang selisih 10 tahun.
itu saya udah gaptek loh. Ketika anak-anak saya buat PowerPoint pakai PPT gitu, mereka udah pakai Canva, pakai Prezi, pakai apa gitu. Jadi ketika tampilkan lebih bagus. Tapi kalau saya, wah, yang penting ajar-ajar. Terus sampaikan, kemudian berarti saya ceramah, terus agak layak kan tidak sudah selesai. Itu yang saya alami gitu. Tapi ketika mahasiswa dituntut, nanti kamu buat PowerPoint seperti ini, nanti bapak yang akan gunakan kan apa gitu. Wah, bagus itu PowerPoint. Itu yang jadi semacam kayak gitu kan. Terus masalah aplikasi atau apa yang lain juga, ada verifikasi apa gitu kan. Kita menemukan semacam gap. Kalau anak sekarang tuh sebenarnya HP dipegang, mereka tahu semua. Kita kan kadang bingung, ini aplikasinya lewat ini, habis ini gimana, itu juga saya alami. Lalu mungkin saya baru bayar. Itu ada juga mengalami semacam gap antara generasi sebelumnya sama sekarang itu terasa sekali. Nah, itu yang terjadi ketika ketika kita membicarakan tentang di sini. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang semakin zamannya semakin modern, kita semakin perlu punya skill untuk menghadapinya. Apa? Karena kalau enggak, jangan kita ketinggalan itu cerita tentang sejarah. Nah, ini sama grafiknya, sama aja. Masa tahun 1 itu berguru, masa 2 kali, masa 3 itu industri ya, mulai tempat itu mulai informasi, kalau enggak apa dengan teknologi. Nah, dapat dikatakan sekarang itu pelajarannya itu tidak mengaruh pada masyarakat masih teknologi. Kita mulai mengaplikasikan Bapak Ibu kan pernah menggunakan TPK-CK ya, TIPEK. Itu ya, itu TIPEK teknologi dalam pendidikan. Misalnya menggunakan PowerPoint, video, web atau lain-lain. Nah, itu bisa jadi menjadikan pembelajaran itu sudah mengikuti dari perkembangan dari masyarakat dunia. Dan ini terkait tadi. Nah, ini gimana? Saya masuk lagi ke sini, jadi saya sebelum putar-putar ya, kemarin tematik. Jadi tadi sudah saya jelaskan yang bagian di bawah, karena bagian di bawah, kemudian kita masuk ke bagian atas. Nah, bagian atas sebenarnya ketika kita bicara, ini ada lingkaran hijau itu lingkaran yang menjadikan mata pelajaran atau mata pelajarannya yang diberikan kepada siswa. Itu lingkaran hijau, tema-tema di situ. Kemudian live and career skill itu artinya kecakapan hidup yang dibutuhkan atau career skillnya. Kemudian untuk learning dan inovasi skill itu juga hampir sama, tapi berkaitan dengan belajar kayak 4C, yang critical thinking, berkaitan kolaborasi, bersama, komunikasi itu ada di kuning. Kemudian jadi ungu itu adalah terkait dengan TIK-nya. Jadi inilah pembelajaran baru seperti ini kerangka berpikirnya. Nah, dampaknya ya apa? Dampaknya yaitu beratnya itu kita sekarang dipaksa atau pemerintah itu transformasi ke dalam proses pembelajaran abad 21 itu peralihan antara kurikulum untuk menuntun sekolah itu untuk pendekatan dari teacher center ke student center di seluruh dunia. Kemudian mereka itu dibutuhkan karena pertanyaan itu harus memiliki kecakapan untuk belajar. Jadi belajar itu sekarang siswa itu dihadapkan masalah untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau dulu kan waktu saya sekolah ya ibaratnya dijelaskan jadi kalau dulu masuk ya duduk siswa duduk rapi gitu kan, dulu jelaskan gitu di depan, aku tanya kira-kira bisa nggak, nah selesai kasih nggak ada ya ditanya kasih tugas ya, habis itu nanti dikoreksi gitu kan. Nah nanti kalau yang tulisannya bagus, ini tulisannya bagus jadi sekretaris. Nah kalau bapak ibu yang rapat yang di sini di depan, terus rapot ada nggak di sini? Sekarang udah praktik kan ya, kan? Jadi ya nanti dikasih apa itu, nanti itu jadi waktu saya sekolah. Kalau sekarang kan udah enggak, kalau sekarang ibaratnya tantangannya itu bagaimana sih memberikan siswa itu agar berkarya ketika kemudian latihan itu bisa fokus di sini, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu sekarang tantangannya. Kalau dulu dipaksa siswa itu harus semangat dulu. Kalau sekarang kan enggak, siswa punya karakter macam-macam harus difasilitasi, siswa ini harus difasilitasi. Kalau saya dulu langsung pakai dapur. Iya, itu sering saya. Iya, menghapus sebenarnya. Terus kalau kuku setiap Senin, misalnya masih panjang atau kotor, sebelum masuk pakai ini namanya gudeng. Iya, pakai gudeng itu lalu besok potong ya. Terus lagi besok potong ya. Terus tadi saya masuk ke ruang kelas, dulu langsung nanya, sudah kan belum, siapa belum dari luar. Ya, itu yang terjadi ketika saya mengalami proses pembelajaran. Nah, semacam itu paradigma masih lama itu
sekarang juga karena justru sekarang itu pengennya itu malah bagaimana sih menyiapkan siswa itu menghadapi kira yang lebih datang lagi. Oh, ternyata itu dikasih terus dibilang dulu ya. Jadi siswa nggak berkembang, tapi sekarang itu dibilang tarik kayak permainan gelang tarik, terus habis itu pancing, agar apa kompetensi dan skillnya itu meningkat. Ya, disitulah letaknya belajar abad 21 ya. Mungkin dan ya, Bapak Ibu akan selalu update terus-menerus. Karena untuk di kami, jadi sudah sempat singgung sama Pak Ibu ya, kami itu sebatas konseptualnya, jadi tahu konsepnya. Tapi ketika praktek di lapangan, kita tidak pernah tahu. Jadi ada gap antara kami dengan Bapak Ibu di lapangan. Nah, itu terkait dengan pembelajaran abad 21. Ini di abad 21 itu ada skill-skill yang harus dikembangkan, harus belajar literasi, dan ada saintifik literasi, dan nutrisi, finansial, dan kultural, dan saintifik literasi. Nah, itu ada literasi ya, ada di situ. Nah, literasi itu banyak, Bapak Ibu sama juga masih ya di sini ya. Ya kan? Nah, untuk literasi ada literasi baca tulis, dan literasi itu terkait dengan angka, kemudian ada saintifik itu bagaimana dengan sains, dan ada ICT itu terkait dengan ipteknya. Kemudian ada lagi finansial literasi, kemudian ada literasi budaya atau kewarganegaraan. Yang baik-baik. Kita waktu dulu ibaratnya ya kerja, habis itu mau ditabung buat masa depan gitu kan. Itu yang tadi paradigma orang tua atau dianggap sebagai old people gitu untuk literasi. Sekarang itu untuk uang itu sekarang udah bermacam-macam. Kayak kita kerja ya nggak terima uang, tapi kadang bukan uang bentuknya fisik ya, tapi udah digital. Kan? Kita kadang ya ketika jajan atau apa sudah pakai QRIS ya. Jadi anak-anak itu kadang misalnya ya sekarang uang 5.000 itu belum tentu bisa tahu gitu loh. Ya tahu mereka nominalnya. Itu ada jadi ketika ketika QRIS ya bahkan sampai 1 rupiah pun bisa dibayar selama 1 itu masih ada. Tapi ketika zaman dulu kan enggak, pecahan 100, kemudian 500, 1000 dan seterusnya gitu kan. Terus sekarang sampai koma-koma pun bisa dibayarkan dengan selama ada rekening gitu. Tapi lumayan kan nggak tahu sistem mata uang. Jadi nggak siapa, mau siapa juga tahu. Itu yang pertama hanya sekedar masalah mata uang. Kemudian lagi terkait dengan menggunakan aplikasi. Nah sekarang banyak lagi pinjol nih, ya kan. Nah kalau dulu ternyata kita itu harus ketemu sama orang, terus harus ada perjanjian ini itu baru keluar kan. Kalau sekarang kan enggak, punya aplikasi, punya KTP, selfie, cair kan. Nah itu terasnya di situ. Karena kalau nggak hati-hati beratnya kita akan terjebak dalam keuangan. Itu baru masalah terkait dengan uang. Kemudian masalah lagi terkait dengan keuangan yang lain, misalnya ada spam link itu nggak tahu kita klik ternyata uang kita udah hilang gitu kan, ada semacam itu. Karena saya kan ikut beberapa grup ya di teman saya, tapi ada yang hasil itu dalam bentuk ada kayak undangan dalam bentuk APK. Jadi undangan kan harusnya kalau format itu kan PDF, nah itu bentuknya APK. Kalau diklik, sebenarnya kalau diklik itu masih ada pencegahan dari Google ya. Apakah Bapak Ibu menginstal, mengizinkan untuk menginstal, kalau diklik oke, ya udah hilang. Nah, saya pernah nemuin 2 atau 3 di grup saya, saya belum pernah ya. Itu tidak ditemukan di era sebelumnya, ditemukan di era sekarang. Itu terkait dengan baru di keuangan dan baru di izin literasi, di budaya dan lain-lain. Sekarang budaya sudah mencampur, banyak budaya sudah mencampur. Budaya terkait dengan yang ada di bulan geografnya mana terus kalau di TikTok, karena bisa tidak dengan itu terus ngomongnya, mohon maaf kalau anak sekarang kan ya lebih random ya ngomongnya ya. Saya lebih acak tuh ya daripada kita dulu loh. Jadi mereka bahasanya ada dapat bahasa baru, bahasa apa gitu ya. Ya apa? Itu bahasa sosmed ya. Teman-temannya guys gitu kan. Bisa jadi kan. Terus atau bahasa yang lain, nah itu bisa terjadi di sini. Masuk dalam literasi satu kesatuan itu kesatuan itu ibaratnya adalah satu rangkaian yang memang harus yang harus dibelajarkan. Kemudian kita dari mulai ngaji sore ini itu ada potensi yang harus dilakukan, yaitu berpikir kritis, kemudian ada berpikir kreatif, kemudian berpikir komunikasi, ada komunikasi, kemudian ada kolaborasi. Nah, ketika berpikir kritis itu ibaratnya siswa itu akan dihadapkan untuk menyelesaikan masalah dengan secara baik-baiknya. Nah, berpikir kritis tidak hanya sekedar menyelesaikan satu masalah,
Tapi dengan satu masalah ini, ibaratnya bisa apa sih gitu loh? Ada status quo-nya, misalnya dia. Nah, mungkin harganya sekitar 5.000 ya. Oke, ada yang bisa menjual fit ini dengan harga 10.000. Itu Bapak Ibu, saya sudah membership lah ini seminar internship ya. Karena IPS itu memang kesana kemari. Nah, ada yang bisa menjual sampai 10.000. Atau mungkin bisa 15.000. Boleh sharing aja nggak Bapak? Kita sharing aja. Jadi ketika berpikir terhadap suatu masalah, nah katakanlah fit ya ini dijual harganya sekitar 5.000 ya. Nah untuk mencapai 10.000, Bapak itu harus punya personal brandingnya. Apa personal branding yang bisa ditawarkan Bapak Ibu di sini? Misalnya Bapak Ibu punya kenalan ini siapa gitu. Nah titik di situ ganti label. Iya, bisa jadi 10.000. Atau mungkin katakanlah Bapak Ibu punya channel nih tempat wisata yang tempat wisata itu sangat menarik, sakral, dilabeli di situ sebagai cindera mata, sebagai apa? Kan air putih kan Anda kan tahu, tanya kan bisa jadi air suci atau apa gitu kan? Nah di situ letaknya gitu loh. Jadi tidak sekedar hanya menyelesaikan satu masalah. Itu terkait dengan Bapak Ibu bagaimana sih berpikir kreatif gitu loh. Bapak Ibu mencari uang. Terkait tadi mungkin ketika dalam pendidikan sekarang itu pendidikan sudah mulai diarahkan ke dalam entrepreneurship. Education sama entrepreneurship jadi satu. Kalau Bapak Ibu cuma education ya saya bilang entrepreneurship mungkin Bapak Ibu punya kenalan apa semacam gitu. Misalnya Bapak Ibu sini ada yang untuk apa bergerak apa ada channel punya produk apa hasilkan bisa di bisa dibuat kembangkan produksinya di situ. Atau mungkin Bapak Ibu produktif sekali nih mengelola artikel atau Bapak Ibu yang sudah menulis artikel. Nah, misalnya ingin menulis artikel ya saya kembali lagi ke sini aja tulisnya yang bagian warna itu ada masalah apa sih terkait dengan karirnya, terkait dengan mata pelajarannya, terkait dengan apa informasi dan teknologinya, kemudian ada screen apa yang dikatakan itu sudah jadi jadikan PTK itu sudah bermacam-macam di situ kalian. Kalau misalnya sekarang masalahnya kalau misalnya ini masalahnya media itu belum ada, Bapak Ibu buat media, Bapak Ibu R&D, media itu bisa digantikan atau diapakan, Bapak Ibu dapat sesuatu dari sebuah sekali. Itu contohnya. Kemudian terkait dengan apa karirnya, karena Bapak Ibu kan suatu kajian literasi yang bagus ini dikembangkan lagi masalah. Kayak misalnya, berarti saya nanti ujung-ujungnya itu promosi di karakteristik terkait literasi di sekolah ekoliterasi karena ekoliterasi itu menurut saya menarik untuk dibahas juga. Kenapa? Karena berbicara dengan IPS, kita itu banyak bagaimana memperoleh keuntungan maksimalnya dengan pengorbanan sedikit-sedikitnya ya. Nah itu yang saya katakan sekarang ya. Kenapa di situ? Karena sampah itu gratis. Gratis tapi harus punya nilai gitu loh. Itu. Nah, ibaratnya itu dari sampah menjadi berkahnya itu yang sementara itu akan saya nanti kembangkan ya. Oke, itu. Nah, itu terkait dengan pembelajaran ini kemudian ada karakter kualitas. Nah, karena ada 21 itu kiranya informasi dan lebih cepat. Kadang orang itu tidak atau orang itu berpikir tidak pada tempatnya. Bisa gini, gimana ya? Orang mungkin bisa 10 tahun ya, tapi dia bisa tahu tentang dunia yang di atasnya. Atau bahkan sendiri. Bahkan jadi orang dulu ya katakanlah sekali bekerjakan dengan bekerja terus pada orang lain waktu Pak. Nah, dengan eranya PhD, waktu berdosa dulu mereka penasaran juga usia muda itu bisa jadi punya aset kayak apa gitu. Kemudian ada inisiatif yang kemudian berinisiatif dan sesuatu ada inisiasi untuk melakukan pembaruan terhadap apa yang sudah dilakukan. Ketika dalam pada itu Bapak Guru mungkin bisa inovasi terkait dengan apa yang dilakukan dengan medianya dan bagaimana cara mengajarnya dan bagaimana Bapak Ibu ya membuat lingkungan kelas itu hidup. Kalau saya selama ini mengajar kita dari teman-teman mahasiswa, saya nggak pernah duduk di sini. Saya selalu pergi sama itu. Kenapa? Karena enak aja kan ngobrol. Saya menerapkan ketika teman-teman mahasiswa masih usianya sekitar enak ketika ngobrol sesuatu, katanya gitu. Kadang ada muncul kata-kata mahasiswa itu ya aneh dulu, unik. Dan itu menjadi suatu inspirasi bisa jadi. Misalnya mereka lagi ngomong apa
ngobrolin souvenir gitu, ngobrolin aksesoris. Aksesoris harganya ini. Kan ada sebenarnya apa sih yang kamu ini? Jadi dulu. Belinya berapa? Saya sempat pikir sih kalau saya sebenarnya. Itu yang saya lakukan di seperti itu. Terus lagi mahasiswa lagi ngobrolin masalah brownies di belakang. Brownies dengan saya tanya kamu cerita ini sebagai pemilik apa sebagai konsumen? Saya pilih Pak. Saya sempat pikiran, jadi gimana nih? Maksudnya saya kasih modal, saya perbaiki ini nanti kita bagi juga gitu loh. Karena ketika diibaratkan ya, saya kan pagi sampai sore kan kampus, nggak mungkin saya buat brownies malam hari saya belum istirahat. Biasanya ngajar kan nggak mungkin kan? Bagaimana caranya ini saya bisa dapat uang tambahan? Tapi orang lain nggak saya lakukan di sini. Di sini ada kreatif dan kemudian ada semangat, kemudian ada adaptasi. Adaptasi itu ibaratnya tidak beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Jadi ketika adaptasi itu menyangkut bagaimana sih mungkin sekarang Bapak Ibu mengenalkan PMM. Saya juga punya aplikasi PMM. Apa mereka mengajar, tapi posisinya saya sebagai aktif sama tentor ya. Jadi Bapak Ibu harus mengupload sekian banyak berkas di PMM, gitu kan, sertifikat, kemudian apa lagi? Senjata, gitu. Mungkin kalau sebelumnya waktu sama ibu saya nggak ngajar, terus melengkapi ini sudah pulang. Bapak Ibu kan nggak harus udah pindah Zoom malam-malam gitu kan. Itu jadi harus adaptasi. Kemudian ada kepemimpinan, kita berbicara pimpinan mungkin setiap orang adalah pemimpin bagi diri sendiri. Tapi mungkin di konteks itu orang itu ya bisa memimpin terkait kelompoknya. Jangan sampai masalah pribadi masuk ke dalam masalah kelompok, masuk ke masalah pribadi. Tapi itu susah. Jadi ketika dapat sesuatu ya silakan konsumsi pribadi atau konsumsi ke dalam kelompoknya. Kemudian yang itu ada sosial dan kultural awareness atau juga terhadap sosial dan budaya. Jadi sekarang dalam era 21 kan itu masuk banyak banget dari luar masuk urbanisasi. Mungkin anak sekarang itu udah pakai bahasa Korea untuk ngomong dengan anak kecil gitu. Nah itu bisa terjadi di sini. Tapi kita paling nggak tahu budaya sendiri karena di Jepang itu masih ada budaya yang sampai sini dipertahankan itu menjadi ikonik. Yang kita dulu budaya paling gitu. Kalau yang lain kan hampir sama nih kita masuk kan orang udah pakai bahasa Inggris, pakai ini kan. Nah, tapi ada yang memang itu mempertaruhkan budaya sendiri. Jadi itu semacam kayak keunggulan daerah itu namanya kearifan lokal. Itu juga lokal tidak ada setempat. Itu dapat satu poin lagi. Mungkin Bapak Ibu mau nulis kearifan lokal Pekalongan itu diangkat. Film dokumenter atau mungkin studi sosialnya. Di sini untuk budaya apa ya? Di Pekalongan ya. Jadi ada awal dalam dan tarian. Sindren itu bisa diangkat lah kalau apa sih sindren itu pembelajarannya apa nanti bisa ditarik dalam pembelajaran di kelas sekolah atau di kelas itu bagaimana tindakan sindren, bagaimana sindren itu sendiri bisa dijadikan. Nah kita masuk ke dalam core subjeknya. Kalau tadi yang saya sempat bahas atau mata pelajaran itu ada bahasa ini terkait dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, itu bahasa natif atau idenya. Kemudian ada bahasa yang berbentuk bahasa internasional, bahasa yang kita ketahui yang paling umum ya bahasa Inggris, karena kita sudah sangat global, pada unsur global. Informasi itu ada bahasa Inggris. Kalau dulu kita belajarnya mungkin bahasa Jawa, bahasa Ulu, yang ini. Kemudian di sini ada lagi seni, kita ada geografi, histori, matematik, itu profesional tadi. Kemudian ada sains, kemudian ada pemerintahan. Nah untuk tema-temanya ya ini ada kemudian juga kemungkinan finansial dan seterusnya sampai ke ekonomi juga ada, kesehatan juga ada. Jadi poin-poin ini ketika ini terkait dengan keterampilan yang seperti saya tadi singgung, yaitu ada empatnya, ada komunikasi, dan ada kritis, kreatif, dan kolaborasi. Nah ini digunakan terus bagaimana Bapak Ibu itu beradaptasi dan bisa mengimprove dari Bapak Ibu itu. Nah, ini terkait dengan ICT atau teknologi informasi tadi sempat apa saya jelaskan. Jadi di sini ketika berbicara tentang teknologi, Bapak Ibu harus tahu kalau tentang apa teknologi, bagaimana informasi itu berjalan, bagaimana mengantisipasi, bagaimana setelah kejadian Bapak Ibu bisa memprotek. Jangan sampai
sekarang itu ibaratnya ya data itu kita sudah menyatu di dalam Google sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu ya kalau nggak salah Facebook nih nyantumin alamat rumah jujur itu satu proses di Google. Terus Bapak Ibu mungkin mengisi verifikasi di mana. Jadi ini jadi satu data lagi yang sosial media mana gitu, biografinya ini saya dulu SD mana gitu kan, dulu SD mana. Terus nyantumin lagi di sosial media yang lain alamat rumah di mana, nah dapat 2. Kemudian ada lagi nyantumin tanggal lahir di mana gitu, di sosial media mana. Itu bisa jadi satu rangkuman orang yang di Google namanya Bapak Ibu itu sudah terangkum di situ, lahirnya di sini, di sini. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu katakanlah ya masuk ke dalam biografi dan data itu hanya di dalam apotek atau di mana, kalau bocor, tidak bocor ke saya, itu bisa diberikan banget. Terkait dengan terkait dengan data. Kemudian ada use. Nah, ini bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan itu? Bukan teknologi apakah dengan laptop sebagai mengajar atau Bapak Ibu bisa menggunakan laptop untuk tambah yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Bapak Ibu bisa jadi konten kreator, atau jadi affiliate atau yang lain itu bisa digunakan. Kalau mungkin di sini konten itu bagaimana Bapak Ibu mengkomunikasikan semuanya terkait dengan kajian dan teknologi. Nah, di sini saya baru membahas tentang tips dan karir skill ya. Jadi di sini lah letaknya karir dan skillnya ke depan itu apa yang perlu apa yang diperlukan ke depannya. Jadi berdasarkan dari situ harus menyiapkan pengembangan diri untuk bagaimana sih menjadi guru profesional seperti itu. Tapi di sisi lain ya benar-benar dulu Bapak itu selain jadi guru Bapak itu harus kontribusi terhadap kehidupannya sendiri. Nah, termasuk di dalam sini saya tuh membuat atau membahas tentang ekoliterasi atau ekoliterasi pemahaman terhadap sampah ya. Dan saya kan terkait dengan sampah soalnya. Nah, terkait dengan sampah karena di situ sampahnya gratis, ada lebih baik. Nah, di sini permasalahan sampah itu menjadi permasalahan yang sampai sekarang itu belum bisa diselesaikan. Karena ketika masyarakat beraktivitas itu akan meninggalkan sampah yang berupa wujud material. Kalau polusi mungkin yang lain atau limbah itu baru cair ya, kalau sampah itu wujud material. Nah, data dari sini itu jumlah data sampah itu belum terkelola dengan baik. Itu banyak ya, karena disebabkan cara berbagai dengan antara pengelolaan, pengelolaan masyarakat dan yang lain. Di sini saya membahas tentang ekoliterasi ya. Ekoliterasi itu melek atau sadar terhadap kondisi lingkungan hidupnya. Terus di situ ada berupaya untuk memenuhi kondisi lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan memahami atau mengenal karakteristik dari aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ekoliterasi itu bisa dibaca ke anak SD. Dan kalau di kelas, kalau di guru pendidikan itu ada di kelas 5 itu di bagian akhir. Nah itu sebenarnya tuh kenapa saya melihat ekoliterasi itu bisa dikatakan dulu karena di ekoliterasi itu ada semacam ya inovasi yang bisa dikatakan oleh saya. Karena ketika bergerak sampah mungkin Bapak Ibu ya menemukan sampah dan di bawah di contohnya di bawah timbungan dari. Nah ketika saya minum terus habis itu kan meninggalkan bekas ya. Ini sampah, saya katakan sampah. Sampah itu sebenarnya agak berharga. Tapi bagaimana sih kita bisa menjadikan sampah itu berharga lagi? Ada yang mau tahu caranya? Atau Bapak Ibu itu berdapat? Boleh berdapat ini gratis buat dulu. Darurat. Terus yang lain? Ada beberapa mungkin dari bapak-bapak. Itu masukkan sampah ya, masukkan sampah ke prosop. Namanya sih buat prosop ya. Terus, mungkin sampah mungkin ketika saya minum ini menjadi sampah. Tapi ada poin-poin tertentu yang bisa menjadikan ini berharga. Ini proyek saya untuk ke depan dan sebelah saja. Jadi botol ini ketika kosong jadi sampah, ketika isi jadi berharga. Nah, banyak kan isinya kan sekarang kita bahas bagaimana sih menggunakan sampah atau sampah ini untuk diisi sesuatu yang berharga. Nah, saya tuh sempat berdiskusi tentang ekohensi, tentang pupuk cair, terus terkait dengan kalau di sini kalau itu namanya sering nggak bermasalah masih enggak nggak benar ya. Ibu kalau ngomong itu masih harus dia. Nah, seperti itu saya jadikan kemasan untuk itu.
isinya situ. Kalau diisi bisa jadi dengan pupuk kayak pupuk dari apa? Teliti, pupuk dari mungkin pabrik dari perusahaan itu bisa dimanfaatkan untuk seperti itu. Salah satu dari proses sampah. Atau mungkin kalau Bapak Ibu terampil bisa juga dibuat pelabuhan dan pulang-pulangan gitu, itu ada caranya. Kemudian terkait dengan kain nih. Kain itu menjadi suatu permasalahan karena orang sekarang cenderung bagus pakai buang, ya kan? Nah sekarang kain ada yang diekspor jadi sesuatu namanya kain cacat. Nah kain cacat itu nanti jadi olahan atau dicacat jadi isi boneka, jadi siapa itu mungkin kemudian akan mendatang itu akan ditemukan isian-isian tertentu dari kain, bukan manusia, manusia isi kain enggak. Nah ketika diisi itu kain itu beragam. Nah saya menemukan ada apa ya video itu sudah ada yang menginvestigasi kain itu wujudnya itu adalah sedekah sampah. Jadi orang dilembar-lembarin sedekah gitu kan, tapi sedekah sampah gitu. Karena saya gratis, sini terima, sini murah, tapi tanda kutip ya apakah itu uangnya nanti dikembalikan untuk masyarakat umum atau mana? Jadi pribadi saya belum tahu sampai situ. Sebenarnya sampah itu sebenarnya gratis gitu, cuman penanganannya itu cepat. Ketika yang dari depan itu menghasilkan sesuatu yang dilalui buat saya karena ketika bicara yang tentang sampah saya pernah di desa saya itu pernah mencoba tentang sampah itu sampah-sampah itu sebenarnya yang mungkin di ada lampu kayak kertas kemudian kayak besi dan kadang botol plastik itu banyak banget sebenarnya dan itu jadi poin itu kalau ada sesuatu yang lebih lagi itu akan jadi berapa lagi. Jadi contohnya, jadi ketika ekoliterasi diterapkan, itu akan menghasilkan sesuatu di dalamnya yaitu lingkungan itu bersih. Lingkungan bersih itu ya ini dengan adanya kalau itu bersih, kita juga orang bersih. Dan tadi sudah ada gerakan jadi hanya bersih, dan tidak bersih dan lain-lain. Jadi ketika ekoliterasi itu diterapkan begitu. Ini terkait dengan saya memberikan pengantar tentang ekoliterasi kemudian kali kita masuk ke belajar ekoliterasi. Untuk pembelajaran di semacam bahasa SD. Nah, itu caranya ya pemerintah Bapak Ibu bisa tahap mengelola sampah apa sampah yang selama ini anak-anak bawa atau mungkin Bapak Ibu anak-anak jika bawa sampah nanti terutama yang botol ini silakan ya buat sampah jadi ya ini kayak tempat gitu loh. Di Bapak Ibu selesai kan pulang nih mesti undang orang lain. Ini ada sampah berapa? Itu kan jadi ya itu ya. Dan ada sampah mungkin sampah organik, sampah anorganik silakan bisa dikembangkan karena sampai sekarang di Indonesia itu sampah itu bertani dengan baik. Jadi sampah itu harus nyampur. Ditambah lagi ada sampah yang punya bahan berbahaya, ya baterai, aki, kemudian bungkus obat itu belum bisa tertangani dengan baik. Dan juga kan, maaf, tusuk jarum itu, jarumnya nggak sulit ya, terus bisa dibuat di tempat umum. Ketika di bawah itu maaf ya ada anak kecil main terus itu kan ada lagi apa ya yang kayak itu tunjukkan obat nyamuk ya kan bisa jadi ya belum sampai masyarakat itu belum sampai apa ya tahu tentang kondisi itu kayak itu pertama itu ya penanganan dari silet atau apa tapi kan buang aja gitu kedua penanganan dari tetes semacam jarum kemudian menjadi penanganan baterai dan belum sampai ke situ sebenarnya kita takutnya nanti itu justru akan bekas apa itu menjadi yang penyakit anak-anak itu kemudian ada penanganan sampah ada fungsi lumayan ada dasarkan kemudian pakai tentunya PBL atau mungkin prosen atau masalah kemudian baru ada informasi tadi sama besar ini saya mencoba menyusun tentang bahan ajar ya jadi di sini ini baru awalan karena kedepannya proyeknya saya sudah punya web jadi bahan ajar dulu dan ada permainan kemudian juga dijadikan satu bentuk LMS gitu, untuk mengelola sampah. Jadi ketika di perguruan ini institusi ya setiap orang bisa memberikan sampah selama masa bersama atau diberikan ibaratnya satu langkah tugas itu saya membuat orang yang lain gitu. Jadi ketika ini selesai, pemerannya selesai, kami jadi dengan saya gitu. Nah di situ lah semua. Jadi ada semacam meditasi yang ada. Jadi di sini untuk penguraian atau menyelesaikan masalah dari Mahen,
pertama itu yang baru yang ini ada reuse, dan reuse, udah recycle, replace, ada replace. Ini Bapak Ibu bisa. Mungkin kalau butuh mana saja bisa ditinggalkan dulu. Jadi di sini itu hampir sama dari konsepnya 3R yang replace, reuse, sama reduce dan itu dikembangkan di sini untuk replan. Nah, replan itu menggunakan kembali dari bekas-bekas tertentu untuk digunakan. Terkait dengan kita dari kulturasi kedepannya masih mencoba untuk membuat terkait dengan permainan monopoli tapi bisa literasi. Kemudian ada lebih nanti video kulturasi juga. Bapak Ibu, nah mungkin sebagai pengenalan semoga teman-teman bisa disimak. Jadi untuk pengenalan seperti ini terkait dengan proses kesehatan ini saya sasar dengan Bapak Ibu punya pengalaman dari apa terus waktu yang berada di Pekalongan jaga terkait dengan materi juga boleh kalau ada yang sesuatu yang mengikuti misalnya join bisnis atau apa boleh lah. Itu silahkan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Bapak, dari Ibu. Aku biasa cukup ya. Sampai 12 baik, tidak ada mungkin katanya dengan paradigma perubahan dari kurikulum 2021 masuk ke dalamnya adalah untuk literasi atau mulai terhadap di sekitar. Dulu literasi itu sebenarnya jadi dengan membaca, tapi sekarang literasi lebih diidentikan dengan kata yaitu cakap atau kecakapan. Jadi ketika literasi digabungkan dengan yang lain, artinya cakap di dalam bahasa cakap ruangan, cakap dalam teknologi, cakap dalam hal yang lain akan ditemukan semakin kompleks setelah di abad 21 ibaratnya seorang harus dulu untuk bagaimana tahu diri sendiri, tahu untuk menghadapi dan tahu untuk menyelesaikan masalah ini demi apa ya, ibaratnya demi kelangsungan hidupnya dan orang lain. Jadi ketika ada suatu masalah harus terjadi itu abad 21 dan perubahan itu semakin nyata dengan semudahnya itu semakin mungkin sesuatu atau mungkin hal yang lain sebelumnya juga mudah digambarkan dengan satu dengan mudah. Orang mau transaksi pakai HP mudah, orang mau belanja mudah, pesen makanan bisa, orang bisa. Nah itulah terkait dengan materi saya yaitu materi literasi dari paradigma perubahan masyarakat, kemudian menuntut pada satu tentang pembelajaran dan kita di masyarakat. Jadi kalau tidak ada yang tanya lagi, saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.